warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wasayyidil mursalin habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum ila yaumil din. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin muhtaramin yang saya muliakan, para alim, para ulama, para asatidz, para guru, senantiasa kita berfadilah berkah segenap pengurus dan yayasan Masjid Haqqul Yaqin yang saya muliakan, jamaah salat subuh yang berbahagia. Pertama dan yang paling utama tentu saja mari kita bersama-sama menjadikan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala melalui kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Hingga saat ini kita masih berumur panjang, masih diberi kenikmatan sehat walafiat, nikmat iman dan Islam, dan tentu saja nikmat bisa melaksanakan ibadah di kesempatan pagi hari ini melalui sholat subuh maupun kajian ini. Mudah-mudahan nikmat Allah akan senantiasa bertambah seiring bertambahnya umur kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita hadirkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'at tabi'in, dan seluruh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkomitmen untuk menegakkan dan melaksanakan sunnah-sunnah beliau sampai hari akhir nanti. Baik, di kesempatan kali ini, walaupun sudah lewat momentumnya ya, tapi kita akan mengkaji sebagai wawasan, dan siapa tahu di kesempatan yang akan datang ketika kita masih diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melaksanakan apa yang tertera dalam kajian ini. Di kesempatan bulan ini kita ada dua momentum sekaligus ya. Momentum tahun baru Hijriah, yaitu 1 Muharram, dan kemudian yang kedua adalah momentum 10 Muharram atau dikenal dengan Asyura. Asyura itu juga dari kata Asyra. Asyra itu artinya 10 ya, 10 Muharram ya. Yang pertama, bahwa hijrah Nabi dijadikan sebagai tonggak dan monumen sejarah ya. Dijadikan sebagai tahun baru oleh Umar bin Khattab melalui keputusan negara ketika itu. Setelah berbagai perdebatan yang terjadi di kalangan para sahabat, mengusulkan berbagai usulan ya. Ada yang mengusulkan kelahiran Nabi, ada yang mengusulkan kewafatan Nabi, sampai yang ada Isra dan Mi'raj dan sebagainya. Tapi pada akhirnya diputuskan bahwa tahun baru Islam dihitung dari hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Mengapa? Argumentasinya tentu saja sangat-sangat jelas, bahwa peristiwa hijrah itu bukan sekedar perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain, tapi adalah merupakan satu transformasi sejarah. Ketika Islam di Mekah tidak bisa berkembang dan tidak kondusif, dengan berbagai tekanan baik lahir maupun batin yang dialami oleh Nabi, dan kekuatan umat Islam yang masih sangat-sangat minim saat itu, Islam tidak bisa berkembang. Dan karenanya Allah memerintahkan Nabi-Nya untuk pergi ke tempat yang lain ya, di mana dimungkinkan Islam bisa berkembang. Nah, ini menjadi satu pembelajaran, bukan hanya Nabi Muhammad. Jadi hijrah itu menjadi sunnatullah ya, yang terjadi kepada hampir semua nabi, dan mudah-mudahan juga kita ini mungkin hijrahnya bisa jadi hijrah tempat, tapi yang lebih penting adalah hijrah mindset, hijrah paradigma, hijrah akhlak, hijrah iman, dan lain sebagainya ya. Jadi hampir semua nabi, kita tahu Nabi Adam hijrah nggak? Hijrah nggak?
dari surga ke bumi, ya kan, pindah tempat. Nabi Nuh dari tempat kelahiran ke Bukit Judi di Azerbaijan, ya, dibawa oleh Safinah, oleh Bahtera ketika terjadi banjir bandang itu. Nabi Ibrahim dari Babilonia kelahiran beliau ke Haran, kemudian pindah lagi ke Hijaz di Mekah sana. Nabi Yusuf dari tempat kelahiran sekitar Syam menuju Mesir. Nabi Musa dari Mesir ke Madian. Hampir semuanya. Ini menjadi sunnatullah, ya. Siapapun ketika ingin sukses, ingin berjaya, ingin hidupnya lebih baik dibandingkan sebelumnya, hijrahlah. Jangan terpaku kepada tempat di mana kita lahir dan di situ kenangan-kenangan yang tidak bisa kita hilangkan misalnya. Melankolis kata orang bilang. Jangan melankolis lagi. Nabi pun menangis, ya. Ketika beliau hendak meninggalkan Mekah, menangis. Beliau katakan, hai Mekah, engkau adalah bumi Allah yang paling dicintai oleh Allah. Seandainya kaumku tidak mengusirku darimu, aku tidak akan pernah pergi dari sini. Itu bentuk cinta dan sayang beliau kepada tanah air, tempat kelahiran beliau, di mana beliau besar dan juga kenangan-kenangan indah yang ada di sana dari kecil hingga kemudian dewasa. Tapi itu tidak sebanding dengan perintah Allah, di mana dari perintah itu nanti akan ada sejarah yang diciptakan. Kita juga bisa jadi sampah. Ya. Saya dari Tegal, Jakarta, ya. Ada yang dari Aceh, ada yang dari Padang, ya. Bahkan ada juga yang bisa jadi dari Papua. Ya. Mungkin juga ada yang dari luar negeri ke Indonesia, dan Indonesia ke luar negeri. Tidak masalah, ya. Bahwa yang terpenting adalah komitmen hijrah itu sebagaimana dicontohkan oleh para nabi itu. Mereka senantiasa mengatakan muhajirun ila rabbi, aku hijrah menuju Tuhanku. Yang terpenting adalah pindah tempat dimanapun berada, tapi komitmen ketuhanan, komitmen kepada Allah, itulah tujuan kita. Pasti akan dibantu. Sekalipun bisa jadi mungkin, ya, secara zahir, secara fisik, ya, kepindahan itu tidak menjanjikan apapun, seperti yang terjadi kepada para nabi dan juga terjadi kepada Rasulullah dan para sahabat saat itu. Ada nggak jaminan, Pak, bahwa ketika pindah dari Mekah, di mana di Mekah itu mereka sudah mapan puluhan tahun, bahkan ada yang sudah setengah abad hidupnya, ya, sudah merintis karir sejak dini di Mekah, sudah punya pekerjaan, sudah punya rumah, sudah punya anak, sudah punya istri, sudah punya semuanya. Diminta untuk meninggalkan dengan tidak ada jaminan bahwa di tempat baru itu mereka bisa mendapatkan hal yang sama, ya, yang dia dapatkan di Mekah. Ini kalau bukan karena iman, bukan karena keyakinan kepada Allah, ya, bukan karena keyakinan kepada nabinya, kepercayaan yang total kepada nabinya, tidak mungkin mereka mau melaksanakan itu. Dan ketika kita kontekstualisasikan dengan situasi sekarang, barangkali itu yang sering kali saya sampaikan beberapa waktu ini, saat kita semua di Indonesia sedang diuji dengan ekonomi yang sulit, dengan kondisi yang tidak baik-baik saja. Sekarang solusi yang bisa kita buat sendiri, kita coba lepaskan dulu solusi dari pemerintah, solusi dari pihak-pihak pengelola negara ini. Coba kita mencari solusi dari diri kita sendiri. Itu yang paling penting sekarang ini. Apa solusinya? Itu yang dilakukan oleh para sahabat. Bagaimana? Percaya, komitmen penuh, dan keyakinan total tanpa ada negosiasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu barangkali satu-satunya cara yang bisa kita lakukan sekarang. Sebab apa? Cara-cara manusiawi kompleks dan rumit. Yang lagi usaha susah, pembelinya, yang bekerja dipecat,
Yang tidak dipecat pun gajinya nggak naik, sementara kebutuhannya semakin tinggi, harga semakin tinggi. Kalau tidak kemudian kita bekali dengan iman, dengan keyakinan teguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa ketika kita masih tetap berkomitmen kepada Allah secara konsisten, maka Allah tidak akan pernah tidak mempedulikan kita. Dan itu yang dilakukan oleh Allah kepada sahabat-sahabat ketika mereka memutuskan untuk meninggalkan tempat, situasi dan kondisi yang sudah ada di zona yang sangat nyaman, tiba-tiba diminta pindah ke tempat dan situasi yang tidak jelas. Tapi mereka punya satu tekad yang sama, punya satu komitmen yang sama, punya satu paradigma yang sama, bahwa Allah lah yang memerintahkan, dan karena Allah yang perintah, Allah pasti tanggung jawab. Itu Pak. Jadi kalau kita sekarang, kita ini ikuti saja. Allah perintah apa? Sholat, ngaji, baca Quran, silaturahim, beramal baik, silakan terus kita berkomitmen untuk itu. Toh nanti pada akhirnya insya Allah krisis ini pasti lewat. Dan menjadi sunatullah, bahkan ditegaskan di dalam ayat Al-Quran, tidak pernah ada sebuah kesulitan yang terjadi secara konsisten, terus menerus. Dan juga sebaliknya, kesenangan, kegembiraan, kebahagiaan, keluasan rezeki itu tidak akan terus-menerus terjadi dalam satu masa ataupun satu orang tertentu. Ada namanya yang disebut fluktuasi. Ada di situ watilkal ayyam nudawiluha. Kadang di atas, kadang di bawah, kadang krisis, kadang baik-baik saja. Itu menjadi bagian daripada dinamika kehidupan yang harus kita jalani. Dan ketika kita ikuti tracknya, toh pada akhirnya akan lewat gitu loh Pak. Betul nggak? 3,5 abad loh kita dijajah, lewat nggak? Merdeka juga pada akhirnya. Betul. 65 krisis ketika negara terancam menjadi negara komunis, digagalkan oleh Allah juga. Ya, kita lewat. Ya. 98 itu krisis yang mengerikan. Ya. Ketika dolar dari 2.500 menjadi 16.000. Tapi juga ternyata kita bisa melewatinya. Covid-19 bagaimana? Itu semua orang menderita Pak. Semua. Kalau sekarang ini kan masih terbatas, tapi ternyata kita juga sukses ya. Jadi bangsa Indonesia sudah berkali-kali diuji dengan berbagai macam ujian, dan ternyata selama ini kita bisa melewatinya. Masa hanya karena ujian yang seperti ini kemudian semuanya melemah? Maka tugas kita ini sebagai pribadi ya, kita tingkatkan saja komitmen kepada Allah. Toh pada akhirnya yang bisa membantu, yang bisa menyelesaikan, yang bisa mencari solusi atau menemukan solusi ya, itu pasti pada akhirnya juga Allah semua. Manusia mau kayak apapun nggak bisa Pak. Sekarang ada berbagai macam pendapat yang mengatakan itu ada oligarki asing, ada ini itu. Itu kan semuanya manusia. Dan manusia sehebat apapun tidak akan mampu untuk bisa, jangankan mengendalikan, sedikit saja mempengaruhi Allah itu nggak bisa. Allah itu nggak bisa dipengaruhi oleh siapapun. Dan karenanya apa yang dilakukan oleh para nabi, oleh sahabat, oleh Rasulullah ketika berani memutuskan untuk pindah ke satu tempat yang tidak jelas bagaimana masa depan mereka di sana, tapi ya, mereka punya satu keyakinan yang sama bahwa Allah bersama mereka. Itu yang sangat penting Pak saat-saat seperti ini ya. Saya juga tanamkan kepada para mahasiswa saya, Anda nggak usah mikirin orang tua Anda. Orang tua Anda juga pasti tahu apa yang harus mereka lakukan ya. Insya Allah, apalagi kalian sedang menuntut ilmu, pasti akan dibantu oleh Allah dengan cara Allah ya. Ini yang kedua. Nah yang ketiga yang tidak kalah penting dari peristiwa hijrah yang dilaksanakan oleh Nabi ya. Tadi yang pertama sunatullah ya, sebuah keniscayaan pindah ya. Yang kedua adalah bagaimana kepindahan itu ya, dibarengi dengan komitmen kepada Allah. Itu yang paling penting. Nah yang ketiga adalah bagaimana satu perjalanan yang sangat krusial yang menentukan masa depan Islam. Karena hijrah ini Pak, kalau gagal semua.
Islam itu tidak akan survive seperti sekarang. Ya. Tidak akan ada, hancur Pak. Karena kalau di Mekah lama-kelamaan mengikis, ya, hilang pada akhirnya. Maka hijrah ini menjadi satu momentum transformasi tadi, pergeseran sejarah di mana kalau berhasil Islam pasti akan berjaya, kalau gagal Islam pasti akan surut dan hilang pada akhirnya. Satu peristiwa, satu kejadian, satu perjalanan yang sangat vital dan krusial itu Nabi Muhammad SAW memberikan contoh kepada kita tentang betapa pentingnya strategi, betapa pentingnya kecerdasan, betapa pentingnya perencanaan, betapa paling pentingnya manajemen di dalam kehidupan, termasuk di dalam peristiwa hijrah ini. Sekalipun bisa jadi tanpa itu Allah pasti bantu. Saya seringkali sampaikan ini. Nabi Musa tanpa memukulkan tongkatnya ke laut, itu laut terbelah, bisa nggak Pak? Bisa nggak laut terbelah? Dan pertanyaan kedua, apakah pukulan Nabi itu yang membuat laut terbelah? Apakah pukulan tongkat itulah yang menyebabkan lautnya terbelah? Bukan. Ya. Kalau saat itu Nabi Musa diam saja misalnya Allah perintahkan diam saja gitu, diam saja Musa, laut terbelah sendiri. Ya pasti karena Allah yang menghendaki. Apakah kemudian pukulan tongkat itulah yang membelah laut? Bukan. Kenapa Allah perintahkan Musa untuk melakukan itu? Untuk memberikan pelajaran kepada siapapun termasuk kita, bahwa di dalam kehidupan ini usaha manusia apapun itu bentuknya, seberapapun usaha itu mempengaruhi Allah atau tidak, kita tetap harus berusaha semaksimal itu ya. Jadi Nabi Musa diminta usaha dulu, pukul itu, walaupun bukan itu yang membelah laut. Apa sih kekuatan pukulan tongkat kecil seperti itu di hadapan lautan yang sedemikian besar? Tapi Allah perintahkan karena apa? Ingin mengajarkan kita semua, sekelas Nabi Musa yang punya mukjizat, yang punya kemampuan supranatural karena izin Allah, itu pun diminta untuk tetap berusaha. Apalagi kita. Maka Nabi pun melakukan itu. Nabi Muhammad juga memberikan contoh. Beliau itu kurang apa coba dekatnya dengan Allah. Kalau beliau ingin bahkan semua itu gunung-gunung itu jadikan emas bisa. Semuanya takluk saat itu juga ya, tanpa harus repot-repot hijrah Pak. Bisa nggak kira-kira? Ya bisa lah. Tapi kenapa harus repot banget gitu loh untuk bisa sukses? Kenapa harus susah payah sampai hijrah perjalanan yang amat sangat jauh dari Jakarta Surabaya pakai unta ya. Manual seperti itu, medannya amat sangat sulit. Resikonya dikejar oleh orang kafir yang pakai kuda ya, yang kecepatannya jauh lebih besar dan terancam secara nyawa. Itu kan semua satu hal yang amat sangat sulit yang harus dilalui oleh Nabi. Mengapa harus begitu? Itulah yang disebut sunnatullah tadi di awal, dan itulah pembelajaran bagi siapapun, bahwa tidak ada yang mudah di dalam hidup ini. Tidak ada yang gratis, katakanlah ujuk-ujuk begini, tidak instan, gak ada. Semuanya by proses. Nah, Nabi menyadari ini. Maka kemudian sekalipun beliau tahu Allah akan senantiasa memonitor dan membantu beliau saat hijrah, tetapi sebagai seorang manusia dengan kelemahan-kelemahan manusiawi yang beliau miliki, dan semuanya kita memiliki itu, beliau tetap melakukan sebuah upaya manusiawi yang disebut sebagai manajemen hijrah. Beliau merencanakan hijrah itu, kemudian bagaimana mengorganisir kegiatan hijrah itu sebaik mungkin, melaksanakannya sampai memantau dan mengevaluasi kegiatan hijrah itu. Itu langkah-langkah manajerial yang dilakukan oleh seorang nabi. Maka kemudian jadilah beliau contoh dan teladan bagi semua manajer, bagi semua leader di seluruh dunia. Bukan hanya sekedar seorang nabi yang mengandalkan Allah. Nah ini kita kadang-kadang belum jadi siapa-siapa ya,
Baru ulama pun ulama YouTube ya, ulama TikTok gitu kan. Belajarnya 2 tahun dari YouTube, dari TikTok. Sudah bergaya Allah semuanya. Ya. Wah, pokoknya dibantu oleh Allah. Gak usah repot-repot, semuanya urusan Allah. Ini baru 2 tahun belajar ngaji, itu pun dari YouTube tadi itu ya. Sudah seolah-olah dia itu adalah kesayangan Allah ya. Ini berlaku ini orang, bukan sepertinya imannya kuat, tapi berlaku ya. Nabi ya, yang semua orang sudah tahu ya, bagaimana Allah memperlakukan beliau dan beliau memperlakukan Allah ya. Dua pihak yang sama-sama saling mencintai dan saling mengisi. Beliau tetap melakukan perencanaan 4 bulan loh Pak, perencanaan hijrah itu ya. Jadi Allah sudah kasih aba-aba, nanti kamu akan pindah ya. Lakukan usaha. Apa kemudian yang beliau lakukan sebelum 4 bulan terjadi hari H itu? Beliau kemudian meminta Abu Bakar untuk membeli unta yang terbaik. Abu Bakar kenapa yang diminta? Ya karena dia kaya raya, salah satu konglomerat Mekah. Yang kedua, imannya Abu Bakar itu nggak pernah ya, diperintah apapun oleh Nabi itu pasti dilakukan, mau hartanya dihabisin ya. Bahkan beliau pernah ngasih emas semuanya, diminta oleh Rasulullah, sedekah emas, kasih semua emasnya, dikeluarin. Bukan emas Jawa kayak saya, kalau saya kan emas Jawa ya, palsu ini namanya. Itu emas, betul-betul emas, dikasih semuanya. Giliran Umar mau ngasih semuanya ya. Dia merasa nggak mau kalah sayang kalau urusan kebaikan dengan Abu Bakar, mau ngasih emas semuanya. Kata Nabi, Umar, kamu itu nggak level dengan Abu Bakar, kamu separuh aja ya. Loh, kok saya separuh? Iya, kamu miskin katanya ya. Kamu usahanya nggak bisa kayak Abu Bakar, dia kan bisnismen ahli usaha ya. Jadi hilang emas seluruhnya bisa cari lagi. Kamu kalau hilang semuanya terus cari dari mana gitu, ngutang katanya. Udah separuh aja. Itu ya. Jadi Abu Bakar itu apapun yang diperintahkan Nabi dilaksanakan. Beli unta yang paling bagus 2 Pak. Satu untuk beliau, satu untuk Abu Bakar. Dan apa yang dilakukan terhadap unta? 4 bulan lamanya itu unta dikasih makanan khusus, dikasih suplemen ya. Itu sudah direncanakan 4 bulan sebelumnya Pak ya. Ini artinya apa? Nabi itu tidak hanya mengandalkan Allah, tapi juga mengandalkan kekuatan fisik dan manusiawi, usahanya. 4 bulan lamanya itu dikasih makanan tambahan suplemen untuk apa? Memperkuat fisiknya karena akan melakukan perjalanan sangat jauh. Nah, ini yang pertama. Nah yang kedua ya, beliau juga melakukan perencanaan dengan mengirim Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair itu siapa? Salah satu sahabat yang menjadi informan beliau, intelnya. Pergi kamu ke Madinah. Coba terus pantau perkembangannya, situasi politik yang ada di sana, terutama ini. Ya. Bagaimana dukungan Aus dan Khazraj, 2 kekuatan besar yang menguasai Madinah, suku Aus dan Khazraj. Katakanlah 95% itu 2 suku itu. Bagaimana suku Aus dan Khazraj dukungannya kepada saya? Penuh atau tidak? Itu terus dipantau. Dan secara periodik ya, Mus'ab bin Umar melaporkan melewati orang-orang yang pulang pergi haji. Laporkan kepada Nabi, begini kondisinya, begini kondisinya. Itu artinya apa Pak? Nabi itu sudah mempertimbangkan secara sangat matang. Kepindahan beliau itu didukung nggak oleh Aus dan Khazraj? Kan konyol toh Pak. Sudah pergi dari negaranya, ya, meninggalkan semuanya, tiba-tiba sampai di Madinah ditolak. Jadi gelandangan. Naudzubillah min dzalik. Ya. Maka dukungan politik itu diamati terus, dimonitor terus melalui Mus'ab bin Umar. Ini kan satu tindakan yang sangat-sangat kalau orang bilang intelektualnya sangat tinggi.
tingkat kecerdasan intelektualnya beliau sangat tinggi. Ini yang kedua. Nah, jadi studi, beliau melakukan riset, Pak. Kalau orang sekarang bilang itu riset lah. Ya, Burhanuddin Muhtadinya itulah katakanlah gimana surveinya. Survei penduduk Madinah itu dukungan kepada Nabi Muhammad itu berapa persen? Kalau 90% ke atas, yuk jalan. Tapi kalau di bawah itu jangan ambil resiko. Ya, itu sudah survei dulu, Pak, berbulan-bulan sebelumnya Mus'ab bin Umair. Nah, baru setelah kemudian Mus'ab menyatakan, ya Rasulullah, Aus dan Khazraj bulat mendukung Anda. Barulah Nabi siap, yuk jalan. Itu loh. Nah, baru setelah itulah langkah-langkah manajerial lagi, pengorganisasian, Pak. Tadi kan perencanaan, pengorganisasian apa? Abu Bakar, yuk kamu tugasnya nemeni saya. Ali, kamu nungguin tempat tidur saya. Nah, Asma dan Abdullah bin Abu Bakar, binti Abu Bakar, ya. Asma dan Abdullah, Asma nanti ketika saya di Gua Sur bawa makanan setiap pagi dan sore. Abdullah, kamu tugasnya menghapus jejak langkahnya Asma dengan ternak-ternak yang kamu bawa. Ini sudah direncanakan, Pak. Nanti saya akan pergi dari rumah saya jam sekian tengah malam. Ali, kamu tidur menggantikan saya. Pertanyaannya, mengapa yang dipilih Ali bukan yang lain? Kira-kira kenapa, Pak? Karena Ali itu konon ya, dikepung 5 orang pun ya, kalau berantem menggunakan pedang dia masih menang. Jago pedang, tiada tandingan ya. Kan itu resikonya nyawa, Pak. Ketika kemudian digerebek ya, kemudian yang dijumpai Ali, kalau kemudian yang di situ misalnya sahabat yang lain yang nggak bisa beradu pedang, yang bisa berantem, yang nggak bisa berkelahi dalam tanda kutip, hancurlah. Begitu mereka masuk, Ali minder juga mereka, waduh Ali jago dia ya. Wah, berarti Muhammad sudah nggak ada. Mereka nggak jadi melawan Ali karena tahu resikonya, mati juga bisa jadi. Yang kedua, Nabi Muhammad sudah nggak ada, baru pergi. Kenapa Abu Bakar yang dipilih untuk menemani? Sudah teruji berkali-kali. Kita sudah bahas peristiwa, termasuk peristiwa Isra dan Mi'raj. Itu Isra dan Mi'raj barangkali adalah salah satu seleksi asesmen yang dilakukan oleh Nabi untuk menentukan siapa yang pada akhirnya layak untuk menggantikan beliau. Yang pertama, yang kedua, menemani beliau saat hijrah. Karena ini butuh orang yang bukan hanya sekedar fisiknya, tapi batinnya yang lebih penting. Orang ini ya, adalah orang yang paling baik di antara yang lain, yang paling spesial di antara yang lain. Itu sudah terseleksi. Asesmennya sudah panjang ya, Pak ya, selama 13 tahun di Mekah itu. Nah, selanjutnya keluarga Abu Bakar ini memanage ya. Jadi pada saat beliau sudah ada di Gua Thur, itu kan pagi dan sore Asma datang tuh bawa susu konon untuk suplemen lah gitu. Kalau susu kan cepat bau ya, Pak, kalau disimpan berhari-hari nggak bertahan lama. Kalau makanan masih bisa, tapi juga makanan dibawa. Itu setiap kali Asma mengirim makanan ya, Abdullah kemudian membawa ternaknya ya. Untuk apa? Menghapus jejak, karena mereka tanahnya bukan kayak tanah kita, tanahnya pasir. Pasti jejak manusia akan kelihatan. Langkah manusia dengan langkah binatang itu beda. Itu dihapus, Pak, oleh Abdullah bin Abu Bakar ya. Dengan membawa ternak, setiap kali Asma datang dihapus, Asma datang. Sehingga apa? Orang kafir ketika mengejar Nabi keliling-keliling situ hanya menjumpai jejak-jejak binatang ternak. Ini kan satu langkah yang sangat cerdas yang dilakukan oleh Nabi, dan itu berdasarkan perencanaan dan pengorganisasian yang matang. Terus kenapa ke Gua Thur? Kita sudah pernah bahas kalau tidak salah. Gua Thur itu, Pak, letaknya di selatan Mekah. Padahal Madinah itu letaknya di utara Mekah. Ini juga dalam rangka mengecoh.
Dan itu terbukti ketika Nabi pergi dari rumahnya, itu kan tengah malam. Begitu mereka menyadari bahwa Nabi sudah tidak ada, yang ada adalah Ali bin Abi Thalib, mereka mengejarnya kemana, Pak? Ke arah utara pasti. Semua orang akan berpikir ke situ. Karena apa? Jalurnya Madinah itu di utara. Dan semua orang ketika hijrah itu melewati jalan itu. Ketika pergi ke Madinah maksudnya, pasti melewati jalan itu. Nabi sudah berpikir sangat matang. Ini kalau saya mengikuti jalur-jalur reguler, mereka pakai kuda, saya pakai unta, kekejar nggak Pak kira-kira? Pasti terkejar lah. Dan resikonya gagal perjalanan itu. Karena mereka pasti bawa pasukan, sementara hanya bertiga. Abu Bakar, Umar, dan Abdullah bin Urai penunjuk jalannya. Kemudian ada satu lagi, 4 orang. Ada 4 orang. Pasti terkejar. Tapi Nabi kemudian dengan cerdas memilih jalur selatan. Untuk apa? Mengecoh. Jadi mereka kejar ke arah utara. Loh, Muhammad mana? Kok nggak ada? Nggak ketemu, Pak. Karena memang Nabi tidak ke sana gitu loh. Tapi mengambil jalur selatan. Mereka kemudian baru sadar setelah melangkah jauh. Mereka balik, Nabi sudah ada di gua Thur. Untanya semuanya sudah disembunyikan sedemikian rupa, peralatan-peralatan dan jejak-jejaknya sudah dihapus oleh Abdullah bin Abu Bakar. Itu. Kenapa 3 hari di gua Thur? Itu bukan hitung-hitungan acak, bukan, tapi dengan perencanaan yang sangat matang. Karena apa? Semua orang tahu bahwa ketika melakukan penggerbekan, pengejaran dan lain sebagainya, itu jangka waktu jenuh itu berapa hari, Pak? Itu maksimal memang 3 hari. Kalau sudah 3 hari nggak ketemu, nggak ada jejak, orang pasti akan balik ke rumah, pulang. Dan itu benar. Nabi sudah merencanakan 3 hari 3 malam ya, kita di Gua Thur sambil terus mengamati. Ya. Selama 3 hari itu Asma dan Abdullah itu terus memantau. Nah, betul setelah 3 hari ternyata mereka jenuh, pulang, berarti Muhammad sudah hilang, gak ketemu. Beliau kemudian keluar, tetap mengambil jalur selatan, jalur yang tidak biasa dilalui oleh semua orang yang pergi ke Madinah. Mengapa memilih jalur itu? Karena itu jalur yang sangat sulit dan itu jalur yang jarang orang tahu. Makanya apa? Bagian dari manajemen yang sangat luar biasa yang dilakukan Nabi, beliau memilih penunjuk jalan Abdullah bin Uraikith. Ini penunjuk jalan utamanya. Siapa dia? Dia adalah seorang kafir Quraisy. Ini yang oleh sejarawan sampai mereka awalnya bingung. Kok Nabi memilih penunjuk jalan untuk satu tugas hijrah yang sangat krusial, sangat vital, dengan memilih orang dari mereka, minhum bukan minna. Itu adalah satu pilihan yang sangat berisiko. Tapi kalau para ahli manajemen mempelajari ini, namanya pemimpin besar, orang hebat dimanapun dia, ketika melakukan apapun harus mengambil resiko. Ya. Tapi sudah diperhitungkan. Nabi mengambil Abdullah bin Uraikith sebagai penunjuk jalan itu sudah lama melakukan survei. Siapa penunjuk jalan terbaik di Mekah itu? Ya dia itu. Profesional sejati, bekerja berdasarkan profesinya, bukan berdasarkan agamanya. Ini ternyata di masa manapun ada, Pak, profesional seperti itu. Dan ini yang diambil oleh Nabi, sehingga ahli manajemen modern sekarang terkagum-kagum. Itu Muhammad 14 abad yang lalu sudah menerapkan manajemen yang paling modern, di mana the right man on the right place, orang yang tepat pada tempat yang tepat, itu sudah dilakukan Nabi.
Karena apa? Nabi meyakini benar Abdullah bin Uraiqidh ini tidak melakukan segala sesuatu kecuali didasari oleh profesionalitas. Dibayar mahal oleh Abu Bakar ini orang. Dan dia siap berkomitmen dengan fulusnya itu. Itu profesional sejati begitu, Pak. Nah, kita boleh nggak bikin masjid arsiteknya orang non-muslim? Lah, orang Nabi hijrah, arsiteknya itu kan arsitek penunjuk jalannya itu. Ya, itu bahkan orang kafir Quraisy. Ya. Apa Nabi tidak khawatir bahwa orang ini akan membocorkan? Ya itu resikonya. Tapi ya, pilihan kepada Abdullah bin Uraiqidh itu adalah pilihan yang paling rasional saat itu. Karena apa? Dia satu-satunya orang yang paling paham tentang jalur selatan. Maka resikonya ada, tapi kalau kemudian resiko ini berhasil ya dilewati, Nabi akan sukses melewati perjalanan yang sangat-sangat sulit. Dan ternyata apa? Hasilnya, Pak, hasilnya para sejarawan ya, di Sirah Nabawiyah dijelaskan bahwa Nabi sampai di Madinah lebih cepat dibandingkan orang-orang biasa menggunakan jalur reguler. Karena ini jalur tikus yang hanya bisa dipahami oleh orang-orang tertentu. Ini kehebatan Abdullah bin Uraiqidh. Ya, kalau jalur utara sudah ketemu, Pak, udah ketangkep, Pak. Jalurnya jalur yang tidak biasa. Coba dari apa yang saya ungkapkan ini, ya, bagaimana Nabi ya, dengan perencanaan dan manajemennya itu ya, melaksanakan kegiatan yang sebenarnya ya, itu perintah langsung dari Allah dan jaminannya langsung dari Allah. Nah, kita ini terkadang di era sekarang ini terlalu mengandalkan Allah dalam hal-hal tertentu dan tidak tepat, ya, tidak proporsional. Hal-hal yang seharusnya mengandalkan kita serahkan kepada Allah, yang seharusnya diserahkan kepada Allah malah mengandalkan diri kita. Salah, tidak proporsional. Ya. Apa? Banyak contohnya. Nah, sekarang ini ya untuk diri kita sendiri, Pak, kondisi sekarang memang harus kita sendiri ya, dari kita dan kita larikan kepada Allah. Karena apa? Kalau kita terus-terusan ya, berkutat di sekitar manusia, pada akhirnya akan muncul keinginan untuk memaki-maki orang terus, untuk mencaci terus, untuk terus menyalahkan pihak-pihak tertentu. Dan itu bukan solusi. Walaupun kritik boleh, Pak. Kritik itu harus ada konstruksi untuk membangun. Tapi kalau terus-terusan, pada akhirnya awalnya kritik, akhirnya kemudian mencaci maki. Ya, betul nggak, Pak? Karena itu bukan solusi. Sudah terjadi sekarang. Sekarang dari kita pada Allah. Nah, dari manusianya, ya, secara manusiawi tadi, ya kita sekarang berhemat, tentu saja. Nah, para ahli silakan bersuara. Makanya sebenarnya, ya, semuanya harus saling mendengar, semuanya harus saling berdiskusi. Tidak bisa kemudian ini dilakukan oleh satu pihak. Dan pihak-pihak manapun juga harus mendengar yang lain. Pemerintah harus mendengar dari pakar, dari para ahli. Para ahli juga jangan kemudian terus-terusan menyalahkan dan mencaci maki dan lain sebagainya. Saling mengisi, rakyatnya berdoa bersama-sama, berkomitmen bersama-sama. Terus ya, percayakan ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita yang bertindak itu nggak bisa, Pak. Saya mau nanya, di sini ada ahli ekonomi. Misalnya ada satu dosen ekonomi, terus bisa apa coba? Orang bukan menteri, bukan pejabat tinggi yang bisa menentukan arah. Ya. Maka yang bisa kita lakukan adalah tadi itu kita berkomitmen kepada Allah, memohon. Yang kedua kita berhemat, kita melakukan hal-hal yang rasional ya. Apa yang tidak perlu dibeli sekarang ini tahan dulu dan seterusnya. Nah, itu langkah-langkah yang cerdas yang bisa kita lakukan dari peristiwa hijrah. Baik, ini yang pertama. Saya sengaja dua tema. Yang kedua adalah peristiwa Asyura, masih di bulan Muharram. Kalau kita lihat, Pak,
Asyura itu ya, wahyu dari Allahnya ya, ataupun perintah Allah itu melalui Nabi itu berdasarkan katakanlah ide-ide dan juga tradisi yang dilakukan oleh orang Yahudi. Jadi ini artinya apa, Pak? Tidak semua syariat dalam Islam itu hasil kontemplasi. Ini yang perlu saya sampaikan. Ya. Ada syariat ya yang memang turun dari Allah karena Nabi berkontemplasi. Nabi mohon kepada Allah, diberi wahyu. Kemudian diminta untuk melakukan sesuatu. Ya. Tapi tidak semua syariat Islam itu seperti itu. Ada yang bentuknya adalah tradisi-tradisi yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Ini yang saya maksud, bahwa Islam itu tidak semata-mata menghapus semua tradisi umat terdahulu dan menggantinya dengan yang baru sama sekali, tetapi memodifikasi tradisi-tradisi terdahulu ya, kemudian dilakukan penyesuaian-penyesuaian yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Haji, tawafnya dulu masa jahiliyah di sekelilingnya berhala kan, berhalanya dibabat jadi Ka'bah, ya kan? Betul. Ya. Tradisi sunatan Nabi Ibrahim, ya. Haji hampir semuanya Nabi Ibrahim. Ya. Termasuk perintah puasa Yaum Asyura itu dari Yahudi. Ini ada ceritanya dari Ibnu Abbas, hadisnya sahih. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Nabi setelah hijrah ke Madinah ya, dan melihat fawajada al-yahuda yasumuna yaum Asyura, maka Nabi mendapati orang-orang Yahudi itu berpuasa di hari ke-10 bulan Muharram, Yaum Asyura ya. Ya waktu itu belum ada ininya, tapi penanggalan itu kan sudah ada ya, walaupun tahun barunya belum menggunakan hijrah ya, karena hijrah itu kan setelah Umar bin Khattab, tapi Yaum Asyura-nya sudah ada. Nah, fasalahum an dzalika, maka Nabi bertanya tentang itu kepada orang-orang Yahudi. Faqalu, maka mereka menjawab, inna hadzal yauma azharallahu fihi Musa wa bani Israil ala qaumi Fir'aun, fa nahnu nasumuhu ta'ziman lahu. Jadi hari ini, hari Asyura ini, itu adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa dari malapetaka yang diciptakan oleh Firaun dan bala tentaranya di Laut Merah itu. Dan mereka kemudian ditenggelamkan, maka kami berpuasa untuk menghormati itu. Maka kemudian faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kemudian bersabda, nahnu aula bi Musa minkum. Kami ini umat Islam lebih berhak untuk memuliakan Nabi Musa dibandingkan kalian. Fa'amara bisaumihi, kemudian beliau memerintahkan kepada sahabat untuk berpuasa di Asyura. Itu Pak sejarahnya. Apakah Nabi kemudian meniru orang Yahudi? Iya, dalam hal kebaikan. Kenapa tidak? Gitu. Ya kan? Kan mereka berpuasa menghormati Nabi Musa. Nabi mengatakan, kami lebih berhak untuk menghormati Nabi Musa, karena umat Islam itu menghormati semua nabi tanpa kecuali, tidak membeda-bedakan satu nabi dengan nabi yang lain. Tapi bedanya apa? Ini bedanya, ada satu riwayat ya, bahwa Nabi ya, meminta juga ya, para sahabat untuk berpuasa di hari ke-9 dan hari ke-11 ya. Jadi Nabi pernah nih ya, ketika beliau sampai di Madinah dan kemudian menegaskan dan meneguhkan perintah itu. Walamma dakhala al-Madinah ta'akkada talabahu hatta qala sallallahu alaihi wasallam fi akhir umrihi asy-syarif. Bahkan beliau ketika itu sudah menjelang kewafatan ya, sudah berada di Madinah. In ishtu ila qabilin la asumanna tasi'a wal 'ashr. Kalau aku hidup lebih panjang di masa yang akan datang, maka aku akan berpuasa hari ke-9 dan ke-10. Bahkan dikatakan di sini kalau bisa fi yaumit tasi' wal hadi 'ashar. Ya, dan sehari yang ke-11. Sumu qablahu yauman wa ba'dahu yauman wa khalafu sunnatal yahud. Tujuannya apa?
Nabi memerintahkan kita untuk puasa sebelum Asyura yaitu Tasu'a, dan hari ke-11 di bulan Muharram ini tujuannya untuk apa? Mukhalafu sunnatal Yahud, supaya tidak sama dengan tradisi Yahudi. Itu ya, kita beberapa kali ya menjelaskan ini, bahwa ada syariat yang memang diadopsi dari agama yang lain termasuk agama Yahudi, tetapi kemudian Nabi memodifikasinya supaya tidak meniru mereka. Di antaranya dengan puasa hari ke-9 dan ke-11. Apa keutamaannya puasa ini? Ini karena annahu tiba ala Adam. Jadi di hari-hari Asyura itu memang semua kebaikan, semua keberkahan, semua penyelamatan, semua kesuksesan, semua kejayaan itu dilimpahkan di hari itu. Jadi tafaul kita saat puasa Asyura itu adalah apa-apa yang sudah dianugerahkan oleh Allah kepada siapapun yang terlibat di Yaum Asyura itu akan kita dapatkan juga. Nabi Adam diterima tobatnya, kemudian Nabi Adam diciptakan juga di Asyura, kemudian dimasukkan ke surga, itu juga di Yaum Asyura. Allah menciptakan arasy, kursi, langit dan bumi, kemudian matahari, bulan, bintang, surga, itu juga di Yaum Asyura. Wa wulida Ibrahim, Nabi Ibrahim lahir di Asyura. Wa kanat najatuhu minan nar fihi, termasuk Nabi Ibrahim diselamatkan dari apinya Namrud itu di Yaum Asyura. Kemudian selamatnya Nabi Musa kita sudah jelaskan tadi, dan juga ditenggelamkannya Fir'aun, termasuk kelahiran Nabi Musa. Wa fihi wulida Isa, di hari itu juga Nabi Isa dilahirkan. Wa fihi rufi'a ila sama, di hari itu Nabi Isa diangkat ke langit. Wa fihi rufi'a Idris, Nabi Idris juga ditempatkan oleh Allah di tempat yang mulia saat Asyura. Kemudian Safinah atau bahteranya Nabi Nuh itu juga mendarat di Judi di Azerbaijan, itu di Yaum Asyura. Kemudian memberikan kerajaan kepada Nabi Sulaiman di Yaum Asyura, mengeluarkan Yunus alaihissalam dari perut ikan, itu juga di Yaum Asyura. Mengembalikan penglihatan Nabi Yakub, ya Pak ya, Nabi Yakub itu saat Nabi Yusuf ya, itu dalam tanda kutip ya, tidak kembali setelah bepergian dengan saudara-saudaranya karena dimasukkan ke sumur, dan sejarahnya kita tahu setelah itu dibawa ke Mesir. Itu kemudian saking banyaknya menangis, matanya pun buta. Ya, ini kadang-kadang rasa sayang orang tua kepada anak sampai segitu. Ya, nah di hari itu, ya, Yaum Asyura, ya, fartadda basiru dalam Al-Quran ada itu, maka setelah diusapkan ya baju yang di situ ada bau Nabi Yusuf, diusapkan ke muka beliau, itu beliau kemudian bisa melihat kembali ya, itu pun di Yaum Asyura. Kemudian wa akhraja Yusuf minal jubbi, termasuk mengeluarkan Yusuf dari sumur ya. Kemudian wa kusyifa durru Ayyub, Nabi Ayyub ya, itu penyakitnya diangkat oleh Allah ya saat Yaum Asyura. Kemudian awal pertama kali hujan turun dari langit itu juga di Yaum Asyura. Jadi banyak sekali Pak anugerah-anugerah yang Allah berikan ya kepada manusia, kepada alam semesta ini, terutama kepada orang-orang soleh dan orang-orang baik di Yaum Asyura. Sehingga pada saat itu ya Nabi Muhammad SAW dengan ide dan gagasan dari orang Yahudi kemudian memerintahkan kita untuk melaksanakannya. Baik ya, itu yang barangkali dengan Yaum Asyura. Kaitannya dengan apa yang kita sampaikan. Jadi tadi dari perjalanan hijrah kemudian ke Yaum Asyura itu kita optimis. Kita harus optimis dan kita harus yakin seyakin-yakinnya bahwa ada fase di mana kesulitan-kesulitan itu pasti akan terjadi. Dan sekarang kita dalam kondisi itu. Saya nggak tahu terakhir sekarang dolar berapa. Terakhir berapa saya belum mengikuti lagi. Ya, sudah turun ya, agak turun ya. Ya.
Jadi situasinya memang sedang tidak kondusif. Tapi ketika kita berkaca dari peristiwa Asyura tadi, di mana pertolongan Allah akan datang, anugerah Allah akan datang, kita yakin suatu waktu ya, akan ada masa di mana krisis ini akan lewat. Ya. Entah kapan ya, kita yakin ya, karena apa? Kita sudah teruji. Dan saya senantiasa yakin dan percaya masih banyak orang-orang soleh, orang-orang baik di sekitar kita. Termasuk di wilayah dan lingkungan kekuasaan masih juga ada orang-orang yang baik. Masih ada orang-orang yang soleh yang berkomitmen kepada negara ini. Walaupun kita juga tahu ya, penyakit ini tidak ujuk-ujuk datang. Ya, memang prosesnya sudah panjang sejak dulu. Ya, dan kemudian dipicu oleh banyak aspek ya, sehingga kemudian semuanya berkelindan saling terkait satu dengan yang lain, sehingga kondisinya seperti sekarang ini. Kita tidak bisa kemudian serta-merta ya, berbagai kalangan yang kemudian mengusulkan hal-hal yang justru menurut saya tidak lebih baik ya. Karena apa? Kalau toh revolusi ya, itu dilakukan, tidak ada jaminan bahwa setelah revolusi kondisi kita akan lebih baik. Maka lebih baik yang kita lakukan tadi ya, kita dari diri kita sendiri menghemat, kita melakukan upaya-upaya penyesuaian, dan yang kedua kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih ada orang-orang soleh yang air matanya itu senantiasa mengalir untuk bangsa kita. Saya pernah sampaikan, ada seorang ulama Pak, saya kenal dengan beliau. Itu doanya ya, setiap hari itu hanya 2 ya, dan beliau sangat dikenal sebagai orang zuhud ya, nggak punya apa-apa tapi bisa apa-apa. Itu bedanya dengan saya, dengan kita ya. Kita punya apa-apa tapi kadang nggak bisa apa-apa. Beliau tuh nggak punya rumah, nggak punya apa, tapi mobil ada, kemana-mana bisa pergi gitu ya, tinggal jalan aja ya. Duit nggak pernah kekurangan karena dikirim sama orang terus gitu. Nah, beliau itu kalau nyampaikan, saya itu ya memang berusaha untuk tidak membutuhkan apapun di dunia ini. Makanya saya doa pun hanya ada 2. Kebetulan saja dia orang NU. Jadi saya doanya mudah-mudahan NU baik-baik saja. Yang kedua, saya orang Indonesia, maka saya berdoa mudah-mudahan NU dan Indonesia baik-baik saja. Akhirnya ditanya, Pak Kiai, kenapa doanya hanya 2? Pak Kiai nggak pernah doa untuk Anda dan keluarga Anda? Enggak. Untuk santri enggak, karena dia punya pesantren. Kenapa? Katanya begini gitu. Ketika saya berdoa untuk NU, saya orang NU, maka saya ikut. Kalau NU baik, saya baik. Ketika saya doa untuk Indonesia ya, Indonesia baik, saya baik, karena saya warga negara Indonesia. Saya mikir benar juga ya. Jadi masih ada Pak, orang-orang seperti itu yang saya jumpai, yang masih punya komitmen kepada bangsa. Dan itu masih banyak Pak ya, apalagi yang namanya ulama-ulama ya, apalagi orang-orang soleh, ini masih banyak ya, yang insya Allah ini jadi tameng Pak ya, dari pihak manapun termasuk internalnya. Ini yang menghancurkan, ini bukan hanya eksternal, internalnya juga ya. Saya baca dari berbagai referensi itu ya, memang ekonomi Indonesia, perilaku ekonomi Indonesia itu banyak yang maling gitu Pak ya. Jadi malingnya dari dalam negeri ya, dan itu warga negara Indonesia, cuman memang kebanyakan matanya sipit gitu. Jadi mereka itu main ekonomi di Indonesia tapi semata-mata untuk keuntungan. Kalau lagi nggak baik-baik saja, dananya dilarikan keluar. Dan mereka juga banyak yang bermain ya, menjadi investor asing. Padahal apa? Mereka mengeruk kekayaan dari Indonesia, dilarikan ke Singapura atau ke Swiss, kemudian investasi lagi ke Indonesia atas nama asing. Jadi banyak yang main. Jadi memang tikusnya banyak banget Pak. Jadi karenanya memang saya ketika mengamati dan kemudian membaca ini semua, ya Allah semua, hanya Allah yang bisa kemudian menyelesaikan ini semua. Dan saya yakin ya, tadi itu masih ada orang-orang seperti yang saya ceritakan, gak pernah mikir dirinya sendiri tapi mikir bangsanya. Itulah barangkali yang akan menjadikan kita insya Allah dengan Yaumul Asyura ini betul-betul mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan.
صل وسلم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وفرقنا بعيدا فرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم ارزقنا علما نافعا قلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ويقينا صادقا ورزقا واسعا مباركا وعملا صالحا متقبلا. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن عين لا تنفع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. اللهم استجب دعاءنا واشف مرضانا وارحم موتانا ولا تخيب فيك رجاءنا واختم بالباقيات الصالحات اعمالنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين.